Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang 7 golongan yang dinaungi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan membahas satu hadis secara lengkap min awwalihi ila akhirih. Dari pertama hadis sampai akhir hadisnya. Dan insya Allah saya yakin banyak di antara hadirin sekalian yang kemudian sudah pernah mendengar. Sudah pernah apa? Mendengar. Dan banyak di antara pemirsa Madani TV, pendengar RDS FM Solo yang insya Allah sudah pernah dengar. Tapi kemudian sesuatu yang terulang itu untuk orang beriman pasti mendatangkan kebaikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fadzakir, terus berikan peringatan, kata Allah. Fadzakir, terus ulangi peringatan itu. Kenapa begitu ya Allah? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesuatu peringatan yang diulang, suatu pelajaran yang diulang, suatu ilmu yang terulang, itu senantiasa bermanfaat untuk orang yang beriman. Nah, maka kemudian salah satu ciri orang beriman itu ternyata setiap diberi peringatan senantiasa mendapatkan kebaikan. Setiap diberi peringatan, diulangnya suatu peringatan, diulangnya suatu ilmu, itu semakin menambah apa? Pahala buat dia, tambah semangat, tambah taat, tambah ngerti, tambah ingat, dan itulah ciri orang yang beriman. Nah, maka di hari ini kita akan membahas satu hadis, yaitu 7 golongan manusia, 7 kelompok manusia yang kelak di hari kiamat itu mereka akan dilindungi oleh Allah dari panasnya matahari. Allah akan melindungi mereka dari rasa takut hari kiamat. Allah akan melindungi mereka dari kecemasan dan ketakutan pada hari kiamat. Yang artinya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan Allah berikan naungan kelak di hari kiamat, pada hari yang pada hari itu, di suatu hari yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya dari Allah. Nah, sekarang begini, kelak di hari kiamat itu hadirin, ini hati-hati ya, karena hari kiamat itu saking mengerikannya sampai dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hajj, itu yang pertama, orang yang berdiri, itu berdirinya itu apa? Sempoyongan. Seakan-akan dia itu orang mabuk, wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Cuma saking dahsyatnya hari kiamat. Kemudian dikatakan lagi, ibu-ibu yang sedang nyusuin anaknya, itu dikatakan apa? Itu anak yang sedang dinenenin sama ibunya, itu sama ibunya dibuang. Bayangin kalau di dunia, itu anak yang sedang dineneni oleh ibunya, itu kan disayang, dirangkul, ditetei itu, disayang, dirangkul. Itu ketika terjadi hari kiamat, saking menakutkannya, itu anak dibuang. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang hamil, usia kandungan berapapun, itu kandungannya pasti langsung sakot. Sakot itu keguguran. Dan Allah katakan di dalam surat Al-Hajj tersebut, itu dikarenakan apa? Dikarenakan dahsyatnya huru-hara pada hari kiamat. Dan tidak ada orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Tidak ada orang tua yang bisa melindungi anaknya. Tidak ada seorang anak yang bisa menyelamatkan orang tuanya. Tidak ada sahabat karib yang bisa memberikan pertolongan kepada sahabatnya. Nah, itulah kira-kira keadaan nanti pada hari kiamat. Dalam keadaan yang lain di hari kiamat itu hadirin sekalian dikatakan apa? Watadnu asyams.
matahari itu mendekat. Berapa jaraknya ibu-ibu? Berapa jaraknya? 1 jengkal di atas kepala. Dan itu ya pasti leleh sudah. Wong kita sekarang aja, kalau kita tinggal di daerah-daerah yang bermusim 4, musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin, itu kalau kita masuk pas yang musim panas, itu tidak kuat kita. Turun dari bis saja, untuk kemudian sebentar beli aqua atau beli minuman gitu ya, itu kalau tidak payungan, tidak kuat. Itu padahal matahari jaraknya ratusan ribu kilometer dari tempat kita ini, dari dunia, dari bumi. Apalagi nanti di hari kiamat ketika matahari cuma 1 jengkal di atas kepala, maka saat itu hadirin tidak ada pertolongan yang akan datang kecuali pertolongan yang datangnya dari Allah. Tapi ingat, pertolongan Allah itu datang bukan karena keturunan kita, iki turunan Arab, turunan Cina, turunan Jawa, turunan Padang, bukan. Allah memberikan pertolongan kepada kita bukan karena kita anak sopo, oh ini anaknya Ferdi Sambo, oh, ya kan, ini anaknya siapa lagi, Baradae Jokowi. Hati-hati ditutup channel YouTube saya nanti. Ini anaknya Fulan, anaknya Alan. Nggak. Bukan juga karena dia waktu di dunia punya jabatan ini, punya jabatan itu. Tidak. Tapi pertolongan Allah kelak pada hari kiamat itu datang dikarenakan amal. Dikarenakan apa? Amal. Itulah kenapa Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, agama Islam ini agama amal. Maka kalau panjenengan di hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, maka di akhir ayat surat Al-Kahfi apa Allah katakan? فَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah kelak di hari kiamat, dengan perjumpaan yang menyenangkan, Allah ridho kepada kita, amin, dan kita pun dijadikan ridho kepada Allah. Itu syaratnya 2. Falya'mal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amal soleh. Jadi tidak ada orang tidak beramal pengen masuk surga, itu tidak ada. Sampai-sampai di suatu malam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membangunkan anak dan istrinya, dibangunin semua. Dan kemudian oleh Nabi Muhammad di malam itu semuanya disuruh sholat tahajud. Dan salah satu yang Nabi Muhammad ucapkan apa? Ankidhi nafsaki minan nar. Selamatkan diri kalian masing-masing dari api neraka. Wahai istriku, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai putriku, termasuk di dalamnya Sayyidah Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Kenapa? Fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Karena nanti di hari kiamat aku sedikit pun tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah Ta'ala. Bayangin, padahal istri dan anaknya. Itu pun Rasul katakan, selamatkan diri kalian dari api neraka. Dan menyelamatkannya dengan apa? Dengan amal kalian sendiri. Karena aku, kata Nabi Muhammad, tidak bisa nyelamatin kalian kelak di hadapan Allah di hari kiamat. Maka syarat pertama, falya'mal amalan salihah. Maka kalau pengen selamat, ya kudu beramal. Nah, maka kita ini dikasih umur, dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, dikasih harta, dikasih kecerdasan. Itu tujuannya apa? Untuk beramal sebesar-besarnya supaya selamat nanti di hari kiamat. Syarat kedua apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang kepingin ketemu dengan Allah dalam keadaan baik, falyamal amalan salihah, maka hendaknya melakukan amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada,
jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Nah ini kan lagi rame kemarin Gus Samsudin. Tahu? Yang punya keris petir itu? Itu hati-hati. Kalaupun ternyata betul-betul memiliki kekuatan, kalaupun katakan dia betul-betul punya kekuatan, meminta pertolongan kepada orang semacam itu hukumnya syirik. Karena dia dihukumi dengan hukum apa? Dukun. Dihukumi apa? Dukun. Bagaimana hukum seorang muslim datang ke dukun untuk minta tolong? Hukumnya syirik. Dan bisa jadi terjatuh sampai kekufuran. Nah maka Allah katakan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sampai kalian melakukan syirik terhadap Allah dengan sesuatu apapun, mau kecil mau besar, jangan dilakukan. Nah itu kunci untuk kita mendapatkan keselamatan kelak pada hari kiamat. Nah sekarang kita lihat apa sih 7 amalan atau 7 kelompok golongan manusia yang nanti ketika bangkit pada hari kiamat keluar dari kuburan, keluar dari kuburan itu langsung oleh Allah Ta'ala dikirimkan malaikat-malaikat yang memberikan naungan kepada mereka, dipayungi sama malaikat. Terus kalau mau lewat sama Allah itu dikasih jalan yang luas gitu, orang-orang lain disuruh minggir. Ini orang Kasembon mau lewat. Amin ya Rabbal Alamin. Mana lagi selain Kasembon? Pari, Kandangan, mana lagi? Ngantang, Mojo Agung, Masya Allah. Minggir dulu kata Allah. Ini jamaah pengajian mau lewat. Yang lainnya antri, panjenengan lewat. Dan dikatakan oleh para ulama, ketika sudah mendapatkan naungan dari Allah, maka tidak ada sesuatu apapun yang memberatkan dia untuk masuk surga. Bisa jadi masuk surganya langsung, tidak pakai hisab, tidak pakai azab. Amin ya Rabbal Alamin. Nah tapi ingat, dikatakan oleh para ulama 7 kelompok manusia ini, kata-kata 7, bilangan 7 itu bukan menunjukkan terbatas cuma 7, enggak. Tapi 7 ini, kata-kata 7, sab'atun, 7 kelompok manusia. Ini artinya apa? Ini artinya di antara orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah, di antaranya 7 kelompok ini. Berarti yang dapat naungan cuma 7 atau lebih dari 7? Lebih dari 7. Nah termasuk siapa? Orang yang suka menyantuni anak-anak yatim, itu termasuk yang akan Allah naungi. Mereka yang gemar bersedekah, itu termasuk yang akan Allah naungi. Nah, tapi 7 ini adalah yang mendapatkan perhatian khusus. Yang mendapatkan apa? Perhatian khusus. Kita baca. An Abi Hurairah, VIP. Ngerti VIP juga? Masya Allah. VIP. Apa artinya VIP? Bahasa Inggrisnya paling utama, istimewa apa? Very important person. Orang penting. Orang yang sangat penting. Itu maka kalau ada tulisan jalur VIP, saya tidak lewat situ. Saya lewatnya yang VVIP, very very important person. Lebih penting mana itu? Nah mudah-mudahan kita semuanya masuk di jalur yang itu nanti di hari kiamat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada dan pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu qala, dari sahabat yang bernama Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya dan menjadikan dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dan hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih, artinya disebutkan dalam kitabnya Al-Imam Al-Bukhari dan disebutkan pula di dalam kitabnya Al-Imam Muslim. Bukhari dan Muslim, artinya hadis ini adalah hadis yang sahih.
Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 kelompok manusia. Yudhilluhumullahu fi dhillihi, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan, tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali naungan yang datangnya dari Allah. Ada berapa kelompok? 7. Nah, maka kita harus punya minimal salah satu di antara 7 itu. Kenapa? Harus Anda pikir di antara 7 ini saya masuk yang mana? Kalau panjenengan belum dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak dapat yang nomor 3, nomor 1, nomor 7, nomor 4, nomor 2, maka mulai sekarang ini eman-eman, mumpung masih Allah beri kesempatan, cari di antara 7 ini saya dapat yang mana. Dan ada yang berat, ada juga yang ringan. Ada yang ringan. Maka nanti insya Allah saya akan pilihkan buat saya dan buat panjenengan sing paling enteng di antara 7 ini. Karena apalagi sekarang sudah dibantu dengan teknologi, maka insya Allah dapat salah satu di antara 7 itu mudah-mudahan mudah. Kari nulungi ikhlasnya tok. Kadang-kadang kalau sudah dapat 1 itu ikhlasnya abot. Aku nomor 4 rek. Pamer. Nah, maka perlu apa? Ditambahi ikhlas. Nomor 1, siapa kelak di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya dari Allah. Nomor 1, ini angel, tapi mudah-mudahan ada yang bisa. Amin. Apa nomor 1? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bayangin, jangan ngomong presiden lah, RT dulu ya. Jadi RT tapi adil betul. Ketika ada bantuan, itu bantuannya betul-betul dibagi secara adil. Biasanya kan gak tonggone, dulure, panjenengan tanggung jawab loh ya. Alah, siapa orangnya? Oh, enggak mau. Nah, ini baru kelas RT saja itu sudah berat. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Apalagi naik ke kelas RW, apalagi naik lagi kelas apa darasnya RW? Kasun, kami tuo. Mana Pak Wo? Pak Wo? Pak Kasun mana? Oh, Masya Allah, jangan live ini, bahaya. Nah, sudah, artinya apabila seseorang itu oleh Allah diberi amanah untuk menjadi pemimpin, maka manfaatkan kepemimpinan itu untuk meraih naungan dari Allah kelak di hari kiamat. Jadilah pemimpin yang adil, tapi nampaknya berat. Panjenengan tak kasih contoh. Pemimpin yang adil itu khadimul qaum. Apa khadimul qaum itu artinya? Pembantunya masyarakat. Itu pemimpin. Maka kalau mau jadi pemimpin, ternyata mindsetnya untuk dilayani, ya wes angel. Karena pemimpin itu pola pikir pertamanya, aku harus melayani. Itu pemimpin. Tak kasih contoh. Suatu hari, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, tahu ya, berjalan di malam hari, senengannya belusuan. Jadi jangan dibilang, oh tiba no Umar kayak Jokowi. Ojo diwalik. Jangan dibalik ya. Maka sampai keluar ternyata Presiden Jokowi mirip dengan Umar bin Khattab. Amin ya Rabbal Alamin. 3 periode. Amin. Insyaallah komisaris. Sudah lanjut. Jangan diganggu deh. Sudah, hadirin sekalian, apa yang terjadi? Ketika Umar berjalan di waktu malam, ibu-ibu kan tahu semua ceritanya. Ada seorang ibu, di belakangnya dia anaknya semuanya nangis, kelaparan. Terus ibu itu masak air, di dalam pancinya itu diisi batu. Kemudian ketika Umar lewat, Umar kaget.
Itu anak-anak kecil kenapa menangis? Katanya ibu tadi, dia menangis karena kelaparan. Sudah kan? Terus Umar tanya, lah kamu sedang masak apa? Dibilang alma wal hajar. Yang saya masak ini air dan batu. Loh, kata Umar, kenapa masak air dan batu? Supaya mereka tidur, tak bohongin. Saya bilang ke mereka saya masak makanan. Terus ibu itu bilang apa? Dan aku akan menuntut kelak di hadapan Allah Umar bin Khattab. Dalam keadaan perempuan itu tidak tahu kalau yang di depannya adalah Umar, kan? Sudah. Kenapa kamu mau tuntut Umar? Katanya Umar tadi. Dibilang, yatawallana wa yaghfalu an amrina. Dia sok-sokan jadi pemimpin kami, terus sekarang dia tidak tahu keadaan kami. Dia tidak tahu kalau kami kelaparan. Terus Umar tanya, lah Umar kan jauh di bawah sana, lah kamu di pojok gunung. Bagaimana Umar bisa tahu keadaan kamu? Loh kok enak, kata perempuan itu. Dia jadi pemimpin, terus kemudian dia lalai dari kami. Ndak, kata perempuan, tak tuntut besok Umar di hadapan Allah karena anak-anakku yang kelaparan dan dia ndak kirimkan makanan ke sini. Sudah, terus apa kata Umar? Ibu, tunggu sebentar, biar saya turun ke bawah, saya carikan makanan. Turun Umar sama asistennya namanya Abu Ubaidah. Turun, sudah turun, masuk ke Baitul Mal. Masuk ke mana? Baitul Mal, tempat penyimpanan harta milik umat Islam. Terus Umar ambil tepung, Umar ambil kurma, Umar ambil minyak, dan semuanya dipanggul sendiri. Terus Abu Ubaidah mengatakan apa? Wahai Umar, biarkan aku yang ngangkat makanan ini untuk kamu. Tidak pantas dilihat orang, seorang pemimpin khalifah kok angkat-angkat makanan. Kata Umar, ya Aba Ubaidah, atahmilu anni wizri yaumal qiyamah? Mosok kamu yang nanggung dosaku nanti di hari kiamat? Kan tidak. Kalau kamu tidak mau nanggung dosaku, yo biarkan aku yang ngangkat makanan ini. Diangkat sama Umar, digendong sendiri. Presiden mana mau ngangkat beras? Presiden mana? Hati-hati, tangkep bingung nanti. Ikut siapa? Tidak mau saya, kalau panjenengan ditangkap saya tidak mau ikut. Nah sudah, sampai di atas ibu-ibu sekalian, sama Umar itu tepung dikeluarkan, diuleni sendiri. Ngerti diuleni? Apa diuleni itu? Itu bahasa Jawa memang, bahasa Indonesianya apa? Diaduk sendiri, dimasak sendiri. Dan katanya perempuan tadi apa? Sudah kamu pulang aja. Biar saya yang masak, biar saya yang masak. Kata Umar apa? Oh enggak, biar saya yang masak. Sampai kata Abu Ubaidah apa Bu? Itu sampai saya lihat asapnya kayu yang dibakar untuk masak itu sampai keluar dari sela-selanya jenggotnya Umar. Saking banyaknya apa? Asapnya itu. Sudah, setelah dimasak sama Umar, dikeluarkan, terus Umar bilang apa? Aku berangkat lihat anak-anakmu nangis dan aku tidak akan pulang sampai ngelihat anakmu tertawa karena kenyang. Sudah, setelah semua anaknya kenyang, terus perempuan tadi bilang apa? Anta aula bil khilafati min Umar. Kamu lebih pantas jadi khalifah dibanding Umar. Apa kata perempuannya? Kamu ini lebih pantas jadi presidenku dibanding Umar. Terus Umar bilang apa? Bu, besok kalau matahari sudah terbit, Anda turun ke bawah, Anda masuk Baitul Mal, Anda akan ketemu saya di sana. Sudah, besok paginya perempuan itu turun, dan baru tahu perempuan itu bahwa tadi malam yang masak buat anaknya adalah Umar. Masya Allah, lihat, ini loh pemimpin yang adil, khadimul qaum, betul-betul menjadi pembantu untuk siapa? Kaumnya. Kemudian contoh yang kedua, Umar juga ini. Dan contoh dari Rasulullah yang tidak karuan. Abu Bakar, Uthman, Ali dan yang lainnya. Tapi contoh-contoh yang heroik itu biasanya contoh dari siapa? Umar. Suatu hari ketika di kota Madinah terjadi paceklik yang sangat luar biasa. Bahkan banyak orang yang mati kelaparan. Di zamannya siapa? Umar. Sudah, Umar ini makan seperti makanannya orang yang kelaparan itu. Semuanya makan sama. Rotinya roti kering yang sudah susah untuk dikunyah.
kemudian tidak ada dagingnya, tidak ada air yang segar untuk melunakkan roti. Sampai beberapa waktu, kemudian sampai badannya Umar itu kurus. Disebutkan oleh istrinya, sampai matanya Sayyiduna Umar itu matanya itu masuk ke dalam. Biasanya gemuk, sekarang cowong. Cowong itu ya kurang tidur, kebanyakan pikiran, capek, dan kurang nutrisi, kurang makanan. Sampai ketika Umar pulang ke rumahnya, istrinya bilang apa sama Umar? Ya Amirul Mukminin, tarahham ala nafsik. Amirul Mukminin, sayangi dirimu sendiri. Anda pikir dirimu sendiri. Akhirnya istrinya apa? Ngeluarkan daging kering yang disimpan sudah lama. Dikeluarkan daging kering, sama istrinya dimasak, diambilkan minyak yang enak, dikeluarkan roti yang empuk, lalu sama istrinya Abu Ubaidah dipanggil. Abu Ubaidah sini, panggil Umar, suruh makan. Saya lihat kalau dia tidak makan ini besok mati dia. Akhirnya sama Abu Ubaidah Umar dibilang, wahai Amirul Mukminin, istrimu memanggil untuk makan. Masuk Umar. Ketika yang dilihat di hadapannya adalah roti yang empuk yang enak, daging yang lezat, minyak yang bagus, Umar marah sama istrinya. Dibilang apa? Atakulu hadzal ta'ama wa qaumi ji'an? Mana mungkin saya makan makanan enak seperti ini dan kaumku kelaparan? Ndak, katanya Umar. Langsung sama Umar dibungkus, Bu. Dibungkus. Umar nyuruh Abu Ubaidah, iqsimha ala ajya'in nas. Abu Ubaidah, bagikan makanan ini kepada orang yang kamu temui yang mereka paling lapar. Terus kata Umar apa? Dan ambilkan untukku roti kering jatahnya umat Islam di Baitul Mal. Coba subhanallah, lihat ini. Rakyatnya kelaparan, ternyata Umar lebih lapar dibanding mereka. Terus ketika bagi minyak wangi dari Baitul Mal, yang disuruh memasukkan minyak wangi ke botol itu istrinya Umar. Kata Umar, istriku bagikan bagi minyak wangi ini ke botol-botol tersebut. Sudah. Kemudian ketika istrinya itu mulai nyolek minyak wangi yang tumpah, ditaruh bajunya. Dicolek lagi yang tumpah, ditaruh bajunya. Ada lagi yang netes, diambil ditaruh di taplak mejanya. Ada lagi yang netes, diambil ditaruh di keranda di kelambu. Di kelambu rumahnya. Kemudian setelah dibagi, istrinya tidak dapat jatah. Istrinya protes, Umar, jatahku belum. Apa kata Umar? Lu tadi yang netes tidak kamu hitung. Yang kamu netes tadi, ada beberapa tetes itu tidak kamu hitung. Kalau tetesannya kamu dapat, kamu oleskan ke bajumu, dan kemudian jatah botolannya kamu minta, nanti di depan Allah saya mau jawab apa kalau jatah kamu ternyata lebih banyak dibanding orang lain. Coba. Kemudian ketika bagi-bagi kain, jadi di Baitul Mal itu membagikan kain untuk umat Islam. Sudah, semuanya mendapatkan kain yang sama, badannya Umar besar. Maka kalau Umar cuma dapat satu kain tidak cukup. Maka Anda tahu, punya putranya namanya Abdullah bin Umar diberikan kepada Umar. Akhirnya kainnya Umar cukup untuk dijahit. Sudah, ketika Umar berkhutbah dengan kain itu, salah seorang di antara jamaahnya bilang apa? Uskut ya Umar. Umar, diam dulu. Diam dulu. Ini kain yang kamu pakai tidak mungkin satu lembar seperti punya kami. Nah, maka jelaskan dulu kepada kami, kamu kok dapat lebih banyak, bagaimana ceritanya? Kalau kamu tidak bisa jelasin, mendingan kamu turun, tidak usah ceramah. Coba di zaman itu, zaman kita sekarang aja lihat, mobil mewah. Ada cerita konon katanya 900 miliar cash di dalam rumahnya. Duwi sopo? Terus sambu. Tolong jangan bantu, jangan jawil saya untuk yang sensitif ya. Susu ditangkep temenan saya nanti ya. Panjenengan ketawa mek gawe cerita tok di masjid, Ustadz Rifki ditangkep. Mek cerita tok di masjid gak ngewangi. Nah, sudah, kita lanjutkan. Maka kata Umar apa? Sudah, kamu pinter, kamu berani tanya. Kamu tahu ini kain, kalau saya dapat cuma satu, maka tidak cukup saya jahit untuk badan saya yang tinggi besar ini. Lah terus satunya saya dapat dari mana? Abdullah bin Umar, sini. Jangan saya yang jawab, kamu yang jawab. Akhirnya anaknya Umar maju. Dibilang apa? Aku tahu badannya bapakku besar
dan satu kain tidak mungkin cukup untuknya, maka aku hadiahkan kain jatahku untuk bapakku. Apa kata laki-laki itu? Nah wis, kalau gini jelas ceramah maneh. Subhanallah, coba lihat. Itu ciri yang pertama pemimpin yang adil, yang Allah jamin nanti di hari kiamat bangkit dari kuburan langsung sama Allah dipayungi dan oleh Allah diberikan tempat yang VIP untuk langsung antri di depan pintu surga. Itu yang pertama. Panjenengan bisa yang pertama? Bisa? Dadi apa sampean? RT? Enggak. Oh, dari mana enggak? Menteri? Atau jangan-jangan wakilnya Luhut Binsar Panjaitan? Nah, sudah, itu yang pertama. Al-imamu al-adil, imam yang adil. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada dan pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada. Yang kedua, ini ake-ake wis liwat. Ini yang datang pengajian sepuh-sepuh sudah. Di atas 40 ya. Mana yang di atas 40 mana? Skuabe. Beda saya masih 27, 40 tahun sih kurang 13 tahun. Punjule, Masya Allah. Medeni ibu-ibu yang kalau diceramai. Sudah yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah atau nasya'a bi ibadatillah. Nomor dua, anak muda yang waktu mudanya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Masih ingat? Muda itu usianya berapa? Di bawah 40. Nah berarti ketika usia di bawah 40 itu dia rajin ke masjid, rajin datang ke pengajian, rajin baca Al-Quran, dia gemar berpuasa Senin dan Kamis, dia senantiasa taat kepada Allah, dia menjauhkan dirinya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Diempet itu bahasa Indonesianya apa? Ditahan sampai 40 umurnya, mulai balik sampai berapa? 40. Dan ternyata mulai balik sampai 40 terjaga dari kemaksiatan. Mulai balik sampai 40 senantiasa taat kepada Allah. Mulai balik sampai 40 dia senantiasa datang ke masjid, datang ke majelis ta'lim. Maka orang ini nanti kalau meninggal dunia dijamin sama Allah dapat perlindungan di hari kiamat. Ustadz, mosok sampai usia 40 tok, terus setelah 40 boleh maksiat? Enggak. Apa maksudnya hadis ini? Dikatakan oleh para ulama, ketika seorang manusia terjaga mulai balik sampai 40, maka setelah 40 tahun Allah yang jaga dia. Setelah 40 yang jaga siapa? Allah. Sampai-sampai Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Imam Ghazali bilang apa? Kalau orang umurnya 40 dan setelah 40 tidak bisa jadi orang baik, siap-siap masuk neraka. Karena matengnya orang itu umur berapa? 40. Lah kok umur 40 belum baik, umur 40 belum rajin sholat, umur 40 belum meninggalkan maksiat. Apa kata Imam Ghazali? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap kira-kira tempatnya neraka sudah. Nah, maka yang kedua ini orang tua ikut tanggung jawab. Bagaimana anak kita terjaga sampai betul-betul dia sukses mencapai usia 40 dalam keadaan senantiasa taat kepada Allah. Termasuk urusan nikah, Pak. Ya Allah. Kalau ngelihat anak kita mulai ada condong ngelihat perempuan, mulai melihatnya itu pandangan-pandangan kepingin segala macam, atau yang perempuan ngelihat laki-laki wes mulai genit-genitan pengen pacaran, nikahin. Nikahkan. Iya, Masya Allah, salah bahasanya ya. Nikahin itu dirabi dewe. Iya. Nikahkan ya. Kenapa? Karena termasuk tanggung jawab orang tua itu menyelamatkan anaknya dari perzinaan. Dan sekarang mohon maaf ya, di tempat kita ini mulai Malang, Pare, Surabaya, Kediri, Ngantang, Mojoagung, lengkap semuanya, Pak. Itu zina itu nampaknya sudah sesuatu yang mudah.
Na'udzubillah min dzalik. Sampai dikatakan oleh para ulama apa? Az-zina dainun wa qadha'uhu fi ahlihi. Zina itu utang, bayarnya nanti lewat anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Zina itu apa? Utang, bayarnya siapa yang jadi korban? Anaknya bakal dizinai sama orang. Na'udzubillah min dzalik. Maka cepat-cepat tobat, istighfar, tinggalkan, ganti dengan amal soleh. Nah, maka yang kedua, mudah-mudahan belum telat. Mudah-mudahan belum telat. Anak muda yang tumbuh kembangnya, waktunya, pergerakannya habis dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka kalau punya anak, masukkan ke tempat-tempat yang baik, aktifkan di masjid. Dan yang sepuh-sepuh kudu ngerti, kalau ada anak muda masuk masjid, kasih tempat. Kalau ada anak muda masuk masjid, kasih tempat, suruh adzan. Kalau nampaknya bacaannya bagus, sekali suruh jadi imam. Dan dia kasih kesempatan sesekali, mas mau ndak megang kunci masjid, nanti sampai yang datang duluan nyalain lampu, buka kipas angin, nyalain AC. Supaya apa? Anda turut andil untuk menyelamatkan dia dari pergaulan yang tidak baik, disambut dengan ramah di dalam masjid. Sekarang anak muda mlebu masjid gak dikeinggen. Jangan curhat di sini ya. Tuh. Anak muda masuk masjid, kasih tempat, sing seneng gitu. Oh masya Allah, ini bagus. Dan kalau dia selamat, panjenengan yang ngasih tempat juga dapat pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi cuma sayangnya sekarang terkadang ada kurang percaya dari yang tua kepada yang muda. Isopo pintere kapan, umur sik cilik, aku wis tuwek gak iso ngaji loh. Nah gitu, jadi yang muda-muda ini perlu dikasih tempat. Supaya apa? Turut menjaga mereka agar kemudian sampai 40 tahun mereka terjaga senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka sekarang di mana-mana Bu, mudah-mudahan nular ke tempat kita, itu sudah mulai banyak masjid ramah pemuda. Masjid apa? Ramah pemuda. Dikasih aktivitas-aktivitas yang bagus. Di sana ada perlombaan untuk anak muda, ada tempat olahraga untuk anak muda, ada tempat istirahat untuk anak muda, ada konsultasi anak muda. Sehingga apa? Anak-anak muda itu punya tempat. Di mana kalau di masjid mereka diusir, larinya keluar, di luar tidak ada yang tahu mereka ngapain. Nah maka yang kedua, siapa yang Allah naungi kelak di hari kiamat? Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh kembangnya dalam taat kepada Allah. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Nah ini mudah-mudahan banyak. Siapa yang ketiga yang akan Allah naungi ketika dia meninggal dunia? Seorang laki-laki, boleh juga perempuan, yang hatinya itu mu'allak. Mu'allak itu apa? Terikat. Hatinya apa? Nemplek. Nemplek itu apa? Nempel. Senantiasa tertempelkan hatinya, senantiasa terikat hatinya fil masajid. Di mana? Di masjid. Bukan nempel di sawah, bukan nempel di pos ronda, bukan nempel di warung kopi janda sebelah. Gak sangguyu. Bukan nempel di lapangan voli perempuan. Na'udzu, ini voli perempuan sekarang fitnah ini. Gak sangguyu. Voli perempuan ini sekarang nampaknya apa? Fitnah. Waduh. Perempuan badannya kayak gitu mencolot. Segitiga apanya? Bolanya. Itu dengan pakaian yang kan tidak mungkin voli perempuan pakai gamis. Kan tidak ada. Voli perempuan pakai apa? Ya pakai pakaian yang ketat, yang menurut mereka memudahkan mereka dalam bergerak kan, supaya loncatnya, bagaimana ngambil bolanya, bagaimana kemudian dia bergeraknya biar mudah. Itu fitnah sekarang dan ditonton wong sak kampung. Betul apa enggak? Kok gak izin? Loh, kok meneng kabeh? Mana yang pemainnya? Mana wasitnya?
Panjenengan dulu gitu juga. Sekarang masih. Oh, hijrah wis gak kuat. Oh, gak kuat ngomongnya hijrah. Nah, sudah. Maka itu hadirin. Maka seorang laki-laki yang hatinya terus terikat dengan apa? Masjid. Apa artinya? Dari satu adzan ke adzan yang lain itu kepikiran masjid. Kok durung adzan yo? Kepikiran masjid. Dan ingat hadirin, kepikiran masjid bukan cuma riwa-riwi rumah masjid. Kepikiran masjid itu mikir makmurnya masjid, mikir kebersihannya masjid, mikir kenyamanannya masjid, mikir bagaimana sound masjid bisa menjadi sound yang enak didengar, mikir bagaimana orang itu nyaman berada di masjid. Bukan egois, yang penting aku mlebu masjid rusuh resik kudu urusanku. Ya apa bayar listrik gak usah tak pikir, yang penting aku oma masjid ya ndak bisa. Hati terikat dengan masjid itu memikirkan total bagaimana masjid ini bisa makmur. Kita sekarang kadang-kadang ndak ngeresi masjid, oh enak sing dibayar gak usah melok-melok. Karpetnya masjid rusuh, alah babanong kok lek ono sing ngerulak disaponi ya. Nah, gitu kan? Terus apa lagi? Ngelihat tembok masjid mulai kotor, yo gak kepikiran bagaimana urunan uang untuk supaya tembok bisa dicat. Ngelihat ini masjid rasanya kipas sudah ndak cukup, perlu AC. Yo apa carane biar masjid punya AC? Ndak dipikir. Yang penting aku iso ibadah. Itu namanya egois. Namanya apa? Egois. Kepingin masjid enak tapi gak tahu nyumbang. Ngeriti ke paling atos. Wah, apa masjid jedinge kok amis gini. Kau wesing. Lho sing pipis yo sampean kok. Nah, maka dipikir orang yang hatinya terikat dengan masjid senantiasa ingat sholat, senantiasa ingat ibadah, senantiasa pengen datang ke masjid. Kalau sudah di masjid hatinya tenang, tidak kepingin cepet pulang, orangnya nyaman duduk di masjid. Ketika di masjid gak rasan-rasan, ketika di masjid dia ibadah, ngaji, doa, zikir, sholat. Itu orang yang hatinya terikat dengan masjid, kepingin dengar azan langsung cepet ke masjid. Nanti ngelihat masjid ada sesuatu yang kurang baik, ya apa, ayo kita rembukkan bareng-bareng, kita musyawarahkan bagaimana caranya masjid kita bisa menjadi masjid yang baik. Nah, itu yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Kemudian yang keempat, ini roto angel. Warajulani, dua orang laki-laki atau perempuan sama, boleh. Tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Apa maksudnya bertemu dan berpisah karena Allah? Pertemuannya bukan karena uang, perpisahannya bukan karena dikhianati. Pertemuannya bukan karena pekerjaan, perpisahannya bukan karena proyeknya sudah kelar. Tapi bertemunya karena siapa? Allah. Dan ada cerita ini. Seorang laki-laki yang oleh Allah ketika dia keluar rumah dan berjalan, itu malaikat suruh ngawal. Jadi pengawalnya bukan polisi. Nah sekarang polisi baris diteriakin nih, sambo, sambo, sambo. Sudah, jangan gitu bu. Polisi itu juga perlu didukung ya. Ya polisi sing elek yono, tapi sing api enek gak? Ya banyak gitu, ya banyak juga. Cuma yang baik-baik ini jangan sampai kemudian jadi korban. Kita dukung yang baik supaya bagaimana institusi kepolisian itu menjadi institusi yang bisa dibanggakan gitu loh. Iso gak? Angel ram apa? Tuturamu. Sudah, insya Allah bisa. Yang yakin ya. Sama Allah ada malaikat suruh ngawal. Allah panggil, malaikat sini, kawal dia, cek dia mau kemana, dia mau ke siapa, dan apa yang dia lakukan. Datang malaikat, ceret, ini orang laki-laki keluar rumah, malaikat jagain dia, jalan, tek 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 tek, tek. Sampai ternyata di suatu kampung, di luar kampungnya orang itu. Setelah dia sampai di kampung itu, sama Allah malaikatnya suruh tanya. Malaikat tanya, dia ngapain ke kampung ini? Terus sama malaikat ditanya, Mas, kamu kesini ngapain? Dibilang,
azuru akhan li fil Islam. Aku mengunjungi temanku sesama muslim. Terus malaikatnya tanya, apakah sampean mau balas budi sama dia? Enggak, saya enggak pernah utang budi sama dia. Terus malaikatnya tanya lagi, kamu kepingin sesuatu ya? Mau minta sesuatu sama dia? Dibilang enggak, saya enggak mau minta sesuatu apapun kepada dia. Loh, terus kamu ke situ ngapain? Kata malaikat. Dijawab sama laki-laki ini, yo karena saya cinta kepada temanku ini karena Allah, karena dia orang yang soleh, karena dia orang yang taat kepada Allah, karena dia orang yang baik, maka saya senang sama dia. Nah, karena saya senang, sekarang saya kunjungi. Apa kata malaikatnya setelah laporan kepada Allah? Allah, dia datang ke tempat temannya yang dia cintai karena Allah, bukan untuk balas budi, bukan untuk mengharapkan apapun, tapi karena dia mencintai temannya karena Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Malaikat ampuni semua dosanya dia. Masya Allah. Terus apalagi ibu-ibu sekalian, nanti di hari kiamat itu ada istana yang di dalamnya ada mimbar besar, yang mimbarnya itu terbuat dari kaca. Bukan kaca, berlian. Dari apa? Berlian. Dalamnya bisa kelihatan dari luar dan luarnya bisa dilihat dari dalam. Ini kemuliaan yang Allah berikan, lalu orang itu didudukkan di atas mimbar tadi. Terus mimbar ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang di dunia mereka saling mencintai karena Allah. Nah, ini penting. Nah, sekarang cinta itu karena apa? Cuan. Apa cuan itu? Karena uang. Seneng karena apa? Karena proyek, kalau proyek ditinggal. Seneng karena apa? Temennya kaya, temennya miskin ditinggal. Seneng karena apa? Sering diajak makan, gak dijak makan ditinggal. Padahal yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat adalah dua orang yang saling cinta karena Allah. Bagaimana kita memunculkan cinta kepada orang lain karena Allah? Cintai dia karena kebaikannya. Aku seneng karo sampean gara-gara sampean ahli masjid. Saiki lo angel, podo-podo nang masjid lo gak nyopo. Sama-sama ke masjid, dateng duduk di masjid, dilirik didik, siku maneh. Bayangin, bapak-bapak yo ibu-ibu barang, kabeh laki perempuan sama. Nah, padahal apabila kita mampu mencintai orang lain dan cinta itu benar-benar cinta karena Allah, cinta karena dia orang yang mencintai Allah, cinta karena dia orang yang taat kepada Allah, cinta karena dia orang yang rajin beribadah kepada Allah, maka kalau panjenengan bisa seperti itu, nanti di hari kiamat keluar dari kuburan oleh malaikat-malaikat Allah, panjenengan dipayungi, dinaungi, diberikan pertolongan. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Kita tambah wabot. Yang kelima apa? Wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil perempuan cantik jelita, di mana perempuan ini memiliki jabatan dan kedudukan yang tinggi, tapi laki-laki itu bilang apa? Moh mbak, moh, saya tidak mau. Kenapa? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Saiki lo gak diceluk marani. Ya apa? Gak diceluk marani. Padahal di sini yang akan mendapatkan naungan kelak siapa? Laki-laki yang digoda perempuan, mungkin oleh atasannya yang masih cantik, jabatannya tinggi. Lek sampean gelem tak undak no pangkatmu. Ada apa ndak? Dan mohon maaf ya, mohon maaf sekali saya sampaikan, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan difahami dengan benar dan tidak dianggap saya memojokkan kelompok tertentu ya. Sekarang hadirin mohon maaf, orang-orang yang kerja di kantor, yo bisa jadi kantor di sekolahan, bisa jadi di kantor kecamatan, di kantor apapun itu, yang kumpul laki perempuan, sekarang pergaulannya tidak ada batas. Tidak ada batas. Metu bareng, rekreasi bareng, makan bareng, sampai mereka itu tidak ada batas. Mereka lupa bahwa mereka bukan mahram. Mereka lupa bahwa mereka ini bukan orang yang diizinkan duduk bareng. Mereka lupa bahwa ada istri yang perlu dijaga hatinya di rumah.
Mereka lupa bahwa ada suami yang perlu dijaga perasaannya di rumah. Goncengan nang sekolahan bareng. Nanti rekreasi ke Bali duduk di bis yo sak kursi. Bukan 2 kursi loh. Sak kursi, pangku-pangkuan. Anu kursi ini gak cukup Dik, serapopo gini. Loh. Ya apa ini? Panjenengan ngalami ndak seperti itu? Pernah ngeliat ndak minimal? Nah, ya apa terus Bu? Boleh suaminya begitu Bu? Suaminya ndak boleh loh sampean gitu kok. Karena balasan al jaza min jinsil amal kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu melakukan, kamu akan dibales seperti perlakuanmu. Nah maka begitu hadirin. Nah ini laki-laki dipanggil perempuan. Mas ini perempuannya cantik jelita. Dan perempuan itu bisa menjadikan keadaan yang akan dia lakukan tidak diketahui orang lain. Aman, stamin, aman kan sing eruh. Eruh gak mungkin wani cerita. Kenapa? Karena saya bosnya di sini. Ternyata laki-laki yang seperti itu, dia menjauh dari perempuan tersebut. Kemudian laki-laki itu mengatakan apa? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Nabi siapa yang begitu? Nabi siapa? Yusuf. Dirayu siapa? Nah ini loh Bu dalil bahwa kadang-kadang sing genit itu kudu wong lanang. Kadang-kadang sing wedok sing makak nih. Bagaimana? Wong lanang seperti kucing diumpani klotok, dendeng, rendang lengkap sudah. Seperti apa? Dengan pakaian yang mengumbar aurat, dengan pakaian ketat yang membentuk tubuh dengan bentuk yang sangat indah. Apa nih kadang-kadang welek oh. Nah ini kan mancing. Nah itulah kenapa dalam Islam zina itu Bu yang dilarang bukan hanya zinanya tapi mendekati. Mendekati itu apa? Ya melepaskan pandangan untuk sesuatu yang Allah haramkan, ngobrol dengan perempuan yang bukan mahram tanpa batas, keluar dengan perempuan yang bukan mahram tanpa ada pendamping dari mahramnya, keluar kota jauh bersama saya kok wedi ngomong gini. Sama sekretarisnya, istrinya disuruh keluar ada sopirnya, supir istrinya enom ganteng, badannya six pack, ngerti six pack? Ono kotake papat dik wetenge. Iya. Lah ini apa ini? Ini kan mancing. Maka dalam keadaan seperti itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina. Mendekati saja jangan. Karena apa? Kalau sudah berani deket-deket, khawatir jatuhnya tidak terasa. Kalau sudah mendekati, khawatir jatuhnya tidak terasa. Dan anak panah pertama perzinaan itu apa? Mata. Facebook, buka-buka sing gak kena. Instagram, buka-buka yang tidak benar. Iya ndak? Ngerti Instagram? Nggak ngerti. Rotok desa didik. Kemudian tayangan-tayangan televisi, tayangan-tayangan entertainment, ditunjukkan seorang artis yang rajin olahraga, disoting pas olahraganya dengan pakaian yang sangat ketat. Nah, maka ini ujian buat laki-laki. Ketika seorang laki-laki mampu meninggalkan itu, dipanggil sama perempuan, seakan-akan perempuan yang ngomong, nyoh mas, nyoh itu loh, nyoh itu apa? Wes nyoh PNKB karepe sampean. Dan itu yang dilakukan Zulaikha kepada Yusuf. Dia mengatakan apa? Hai talak. Dalam bahasa Arab hai talak itu artinya apa? Hai talak itu bukan ta'al. Ta'al itu apa? Come here. Rinio. Bukan itu. Kesini mas, bukan. Tapi hai talak itu dalam bahasa Arab rinio mas, wes sak karepmu. Itu hai talak. Jadi hai talak itu kesini, lakukan sesuka kamu. Itu haita. Dan itu yang dipanggil untuk Yusuf dari siapa? Zulaikha. Dalam keadaan dia cantik jelita. Mana ada istri raja tidak cantik? Permaisuri. Dalam keadaan pakaiannya sangat menggoda. Aroma tubuhnya sangat menggoda. Dalam keadaan di kamar yang tertutup tidak ada seorang pun yang melihat. Ternyata apa? Allah menyelamatkan Yusuf. Bagaimana caranya? Allah tampakkan di slide gitu ada layar.
itu tiba-tiba tampak wajahnya Nabi Yakub, bapaknya Yusuf. Kemudian seakan-akan Yakub itu ngomong, "Sob, mau ngapain kamu?" Loh, anak mana yang berani maksiat di depan bapaknya? Lah gak kenemenen sak bapake maksiat bareng. Nah ini, langsung Nabi Yusuf teringat, sama Allah dijaga. Dibilang apa? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Nah maka ini Pak, hati-hati. Kalau sukses, Allah jamin nanti di hari kiamat panjenengan diselamatkan. Ndak kepanasan, ndak pakai antri, insya Allah ndak pakai hisab, langsung masuk surga. Sekarang yang keenam. Nah ini bisa. Ini insya Allah untuk kita, sing paling gampang ini. Yang keberapa? 6. Kenapa dikasih yang gampang? Karena Allah tahu kita ini lemah. Sementara amalan-amalan ini rata-rata semuanya berat. Apa yang keenam? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki, perempuan juga boleh, yang bersedekah dengan suatu sedekah. Ini kalimat sedekahnya hadirin, sodaqatin. Dalam bahasa Arab namanya isim nakiroh, kata benda yang nakiroh. Nakiroh itu apa? Umum, tidak dijelaskan sedekahnya apa, jumlahnya berapa, bentuknya seperti apa. Artinya semuanya boleh, sedekah apapun, sebesar atau sekecil apapun, dalam bentuk apapun boleh. Seorang laki-laki atau perempuan yang bersedekah dengan suatu sedekah, fa'akhfaha, ditutupi. Kalau sekarang apa? Dipamerkan, ngei beras nang wong melarate di foto saiki. Sampai wong melarate kisinan. Ngei mek 1,5 kilo, fotone ping 17. Tampak depan, tampak belakang, tampak samping, disuruh pura-pura sedih. Mukanya disuruh nekuk. Lo ngeme 1,5 kilo. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi kan jogon tak perasaan orang yang dikasih. Iya. Nah maka yang Allah naungi siapa? Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sedekah. Sedekahnya disembunyikan. Tidak ada orang yang tahu. Bahkan kalau perlu, yang disedekahin tidak ngerti bahwa itu sedekah. Sampai dikatakan dalam hadis ini seakan-akan apa? Ketika tangan kirinya, tangan kiri itu tidak tahu tangan kanannya sedekah apa. Jadi tangan kirinya disembunyikan, tangan kanannya what? Sedekah. Nah ini contohnya bagaimana? Contohnya begini. Panjenengan memberi kepada orang. Saya punya teman di Jakarta dulu. Saya sebut aja namanya ya karena orang baik, enggak apa-apa. Namanya Nur Bahri Syamsu, orang Padang aslinya. Nikah sama Arab Pekalongan. Sudah. Dia itu kalau berangkat sholat subuh enggak jarang bawa kresek. Bawa kresek merah itu diisi beras, minyak, gula, kopi, teh, ada uangnya. Dan seringnya berangkat subuh bareng saya. Dan kalau subuhan kita senangnya itu cari masjid yang jauh. Naik mobil, nanti naik masjid Sunda Kelapa, kita ke masjid Atin, terus keliling-keliling Jakarta itu. Sudah. Suatu hari karena beliau bawa satu kresek dan belum tahu mau dikasihkan siapa, saya usul, Pak Nur, saya punya tempat ini. Saya kenal orangnya miskin luar biasa. Boleh enggak ini dikasihin dia? Oh boleh, enggak apa-apa. Sudah berangkat, seret. Ketika berangkat, ternyata orang itu saya ketuk pintu rumahnya enggak ada. Karena menjelang subuh boleh jadi masih tidur. Sama orang ini suruh apa? Taruh aja depan rumahnya. Saya bilang, "Lu, jangan. Nanti diambil orang bagaimana?" Dia bilang, Rifki, itu orang yang mau kasih saya pun enggak kenal. Dan kalaupun diambil orang, yang ngambil juga enggak kenal saya. Insya Allah pahalanya enggak akan kurang tetap buat saya. Tapi bener juga ya. Tidak usah bingung gitu loh. Jadi dia itu memberikan sampai yang diberi di depan rumahnya itu enggak tahu yang ngasih siapa. Karena dikasihkannya sebelum apa? Sebelum adzan subuh ditulisi hadiah buat saudaraku. Seret. Kirim kasih depan rumahnya. Enggak tahu, Bu. Dan kalau dia orang kaya, ini akeh. Kalau panjenengan, ya enggak perlu akeh. Kalau mau ngasih banyak, alhamdulillah. Enggak mampu banyak, yo semampunya. Bagaimana caranya? Berangkat sholat subuh,
taruh depan rumahnya temen kita. Yo blonjoan, yo ono sayure, ada minyaknya, ada apa lagi? Ada bensinnya obongan pisan. Ada tempenya, sehingga dia, nah, dan sedekah itu yang paling baik kapan? Pagi. Saya mau tanya, kenapa sih sedekah pagi itu baik? Disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, setiap pagi Bu, itu ada 2 malaikat turun dari langit. Dari kedua orang malaikat ini dua-duanya berdoa. Yang malaikat pertama doanya begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang pagi hari ini sedekah, bikin dia kaya. Maka salah satu rumus jadi orang kaya itu sedekah pagi. Pagi itu kapan? Yo subuh itu, pulang sholat subuh, menjelang matahari terbit, ketika matahari baru terbit, itu sedekah pagi. Malaikatnya berdoa, dan yang berdoa malaikat. Kalau malaikat berdoa mustajab apa enggak? Mustajab. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, yang sedekah jadikan kaya. Gentian yang dia sedekahkan dengan berlipat ganda, berkali lipat. Malaikat yang kedua juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, sing medit gak sodako gayen bangkrut. Isu wis medit. Nah, kenapa sedekah pagi itu begitu penting? Karena di waktu pagi itulah banyak orang ngeluh, belonjo opo, masa opo, anakku sekolah sangune opo. Nah, maka ketika pagi Anda bisa bersedekah, Anda selain dapat pahala sedekah, Anda juga menghilangkan kerisauan dari hati orang yang beriman. Bagus apa enggak? Bagus. Atau cara yang lain, bagaimana sedekah orang lain enggak tahu? Sekarang dikirim lewat ojek online itu loh. Anda bungkus, panggil tukang ojek online, kan ada alamatnya. Kirimkan ke alamat, ngomong sama tukang ojeknya, Mas, bilang sama dia, yang ngasih hamba Allah. Jangan cerita, nanti sampai cerita. Nah, tapi masalahnya kalau ini tukang ojek roh, oh iki ahli sodako. Bagaimana biar enggak tahu? Kirim sendiri. Begitu. Yo gak usah kakek, Mas, yuk. Mungkin gula 2 kilo, mungkin telur setengah kilo. Kirim ke rumah saudaranya dalam keadaan dia enggak tahu. Kalau ini sukses, enggak usah gelek, sepisanai sukses dan ikhlas sama Allah diterima, ndak usah takut mati. Karena kalau panjenengan bangkit dari alam kubur, sama Allah dinaungi. Siapa yang keenam? Seorang manusia yang bersedekah dengan tangan kanannya dalam keadaan tangan kirinya tidak tahu. Sedekahnya ikhlas. Misalkan ada pembangunan, sekarang kan kita lagi bangun TK, itu uangnya kurang sekitar 350 juta. Dan panjenengan tahu nomor rekeningnya, kirim aja ke rekeningnya langsung, tulisi untuk pembangunan TK Aisyah. Bawahnya siapa? Hamba Allah. Nggak usah diberitahu. Langsung 100 juta. Oh ya surga temenan iki. Temenan asli surga. Sing ndongakno wong sak kasembon insyaallah. Surga Firdaus lagi. Jadi tidak usah. Kadang-kadang saya ketahui njuk ditulis paling dukur. Gak disebut muring-muring. Pak Amri. Itu maka kita perlu sedekah yang ikhlas. Yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang manusia yang zikir kepada Allah dalam keadaan sendirian, tidak ada yang melihat, sampai matanya nangis karena takut kepada Allah dalam keadaan tidak ada yang lihat. Pernah? Coba sekali-sekali. Bangun malam, sepi, tidak ada orang lihat. Di rumah bisa, di ruang tamu, di kamar, atau kalau panjenengan lihat masjid sedang tidak ada orang, yuk ke masjid. Dan tidak harus malam. Siang boleh? Boleh. Pagi boleh? Boleh. Syaratnya cuma satu, zikir tidak ada orang lain, cuma Anda dengan Allah. Sampai motone berbesmili, matanya nangis. Nangisnya karena apa? Yo inget dosaku akeh, ya Allah ampuni aku. Ingat, ya Allah, aku ini masih takut jangan-jangan ibadahku tidak Engkau terima.
Zikir sama Allah, mengingat keagungan Allah, mengingat kecilnya kita, sampai ketika zikir itu mata kita apa? Netes, gak usah kakek sak tetes saya iso tes. Sampai Rasulullah bilang apa? Fa illam tabki fatabaka. Kalau kamu ketika ibadah itu gak iso nangis, maka Rasulullah bilang fatabaka. Pura-pura nangis, latihan. Lama-lama nanti bisa nangis sendiri. Tapi ingat, ketika sendiri. Ibu-ibu pernah begitu, Bu? Pernah pas suami gak pulang seminggu. Bapak-bapak pernah? Pernah waya anak kuliah kan duit-duit kayak bayar. Waktunya apa lagi? Nah itu. Nah maka momen-momen seperti itu manfaatkan supaya kita bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita ulang ya. Siapa yang Allah naungi 7 kelompok ini? Nomor 1, pemimpin yang adil. Nomor 2, anak muda yang tumbuh kembang umurnya dihabiskan dalam beribadah kepada Allah. Nomor 3, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Tapi ingat, terikat bukan cuma ibadah dan sholat, tapi memperhatikan kemakmuran masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ketemu karena Allah, pisah juga karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan cantik, punya jabatan tinggi, tapi laki-laki itu mengatakan apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersodakoh dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Eman-eman loh ya, lek sedekahi dipamerno terus, sesekali boleh lah biar eksis. Iya, tapi lek terus-terusan begitu eman. Yang terakhir, yang ketujuh, seseorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian sampai menetes air matanya. Itu yang dapat kami sampaikan, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan pemirsa sayap dakwah TV tercinta dimanapun Anda berada. Sedikit pengumuman sumbangan yang masuk untuk pembangunan TK Aisyah Kasembon masuk 142.870.000. Pengeluarannya 115 juta rupiah. Sehingga sampai saat ini masih tersisa 28 juta, dalam keadaan biaya bangunan total 500 juta, sehingga kira-kira masih kurang 350 juta rupiah. Dan insya Allah setiap infak ahad pagi semacam ini seluruhnya langsung kita alokasikan untuk TK Aisyah. Jadi setiap ahad pagi begini semua kota amalnya masuk untuk biaya pembangunan. Untuk jamaah sekalian dan hadirin dimanapun Anda berada, apabila Anda menginginkan menyumbang, silakan hubungi Ibu-ibu Aisyah atau bapak-bapak Muhammadiyah Kasembon atau Takmir Masjid Darussalam, yang insya Allah nanti akan dilanjutkan kepada panitia pembangunan TK Aisyah Kecamatan Kasembon. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.